ini saya akan melakukan praktikum tentang korosi. Alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama gelas plastik yang sudah saya berikan label, yang kedua cuka, air cuka, yang ketiga paku, karet, kapas, dan juga air biasa, dan yang terakhir plastik transparan. Setelah itu kita bisa lihat di sini pada gelas yang pertama saya mengisi air 1/4 gelas. Pada gelas yang kedua saya basahi kapas yang diisi oleh air 1/4 gelas. Yang ketiga cuka, air cuka, asam cuka tanpa kapas. Gelas yang keempat asam cuka yang dibasahi dengan kapas. Dan gelas yang kelima yaitu kapas kering. Setelah itu letakkan masing-masing paku pada gelas yang tersedia. Pada air 1/4 gelas, pada kapas yang dibasahi air, pada larutan cuka, dan juga kapas, dan yang terakhir pada kapas kering. Selanjutnya saya akan menutup gelas kelima dengan plastik transparan agar tidak terjadi sirkulasi udara. Hati yang berbunga pada pandangan pertama. Oh Tuhan, tolonglah aku. Saya akan menyimpannya selama 3 hari untuk melihat perbedaannya. Sekian dari saya, sampai jumpa 3 hari. Shalom. Jadi sekarang sudah hari yang ketiga. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Pertanyaan yang pertama, di antara 5 paku tersebut, paku manakah yang menunjukkan perubahan? Paku pada gelas yang pertama dan juga pada gelas yang kedua. Pertanyaan yang kedua, paku dan gelas manakah yang paling cepat berkarat? Paku pada gelas yang pertama yang diisi dengan air. Pertanyaan yang ketiga, paku dan gelas manakah yang paling lambat berkarat? Paku pada gelas ketiga yang diisi oleh air cuka, paku gelas keempat yang diisi oleh kapas dan juga cuka, dan paku yang kelima yang diisi kapas tanpa air. Pertanyaan yang keempat, apakah yang mendukung kecepatan perubahan pada paku tersebut? Faktor yang mendukung yang saya tangkap ada 2. Yang pertama air dan juga kelembapan udara. Air itu banyak mengandung asam, oleh karena itu air menjadi salah satu faktor utama dalam proses korosi. Yang kedua yaitu kelembapan udara. Kelembapan udara itu banyak mengandung air sehingga juga bisa menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya korosi. Mengapa paku yang direndam di dalam cuka dan juga kapas yang diberikan cuka tidak mengkarat? Karena cuka itu mengandung asam asetat, senyawa kimia yang bereaksi dengan oksida besi dan memisahkannya dari logam yang tidak berkarat. Jadi cuka itu berfungsi untuk membantu melepaskan karat dari besi tersebut. Karena yang sudah saya jelaskan tadi, cuka putih itu mengandung asam asetat yang bisa membuat atau bisa memisahkan logam yang tidak berkarat. Selanjutnya, mengapa pada gelas yang kelima kapas yang ditaruh di dalam gelas dan tanpa air tidak berkarat? Karena kapas itu dapat menyerap kandungan air. Seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwa air itu mengandung banyak asam, mempunyai sifat asam sehingga bisa mempercepat proses korosi. Tetapi dengan adanya kapas itu bisa memperlambat proses korosi. Apalagi pada gelas yang kelima ini tidak ada air, hanya yang tersedia kapas dan juga paku. Jadi pada gambar yang kelima tidak terjadi korosi karena kapas itu membantu memperlambat proses korosi. Pertanyaan yang selanjutnya, persamaan reaksi pengaratan besi. Pada proses pengaratan, besi bertindak sebagai reduksi dan oksigen. Yang terlarut dalam air bertindak sebagai pengoksidasi. Persamaan reaksi pembentukan karat sebagai berikut. Anoda atau
Fe solid menghasilkan Fe2+ Aki ditambah 2 elektron, dan katoda O2 gas ditambah dengan 4H+ Aki ditambah dengan 4 elektron menghasilkan 2H2O liquid. Pertanyaan yang terakhir, alasan mengapa pengalatan besi termasuk dengan reaksi redoks. Karena korosi terjadi melalui reaksi redoks di mana logam mengalami oksidasi sedangkan oksigen mengalami reduksi. Sekian video dari saya, mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.